kalimat pendek dengan judul "Apakah Engkau Yesus?". Beberapa tahun yang lalu, sekelompok salesman menghadiri pertemuan sales di Chicago. Mereka telah meyakinkan istri-istri mereka bahwa mereka akan mempunyai cukup waktu untuk makan malam bersama di rumah pada hari Jumat. Namun, manajer sales menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang telah diperkirakan, dan pertemuan berakhir lebih lambat daripada yang telah dijadwalkan. Akibatnya, dengan tiket pesawat dan tas mereka di tangan, mereka berlari menerobos pintu airport, tergesa-gesa mengejar penerbangan mereka pulang. Ketika mereka sedang berlari-lari, salah satu dari para salesman ini tidak sengaja menendang sebuah meja yang digunakan untuk menjual apel. Dan apel-apel itu berterbangan tanpa berhenti atau menoleh ke belakang. Mereka semua akhirnya berhasil masuk ke dalam pesawat dalam detik-detik terakhir pesawat itu tinggal landas. Semua, kecuali satu. Dia berhenti, menghela napas panjang, bergumul dengan perasaannya. Lalu tiba-tiba rasa kasihan menyelimuti dirinya untuk gadis yang menjual apel. Ia berkata kepada rekan-rekannya untuk pergi tanpa dirinya, melambaikan tangan, meminta salah satu temannya untuk menelpon istrinya ketika mereka sampai di tempat tujuan untuk memberitahukan bahwa ia akan mengambil penerbangan yang berikutnya. Kemudian ia kembali ke pintu terminal yang berceceran dengan banyak sekali buah apel di lantai. Salesman ini merasa lega ketika ia tiba di sana. Gadis yang berumur 16 tahun ini buta. Gadis tersebut sedang menangis sesegukan. Air matanya mengalir turun di pipinya. Dan gadis itu sedang berusaha untuk meraih buah-buah apel yang bertebaran di antara kerumunan orang-orang yang berseliweran di sekitarnya. Tanpa seorang pun berhenti ataupun cukup peduli untuk membantunya. Salesman itu berlutut di lantai di sampingnya, mengumpul tersebut, menaruhnya kembali ke dalam keranjang, dan membantu memajangnya di meja seperti semula. Seketika itu ia menyadari bahwa banyak dari apel-apel itu rusak, dan ia mengesampingkan apel yang rusak ke dalam keranjang yang lain. Setelah selesai, pria ini mengeluarkan uang dari dompetnya dan berkata kepada si gadis penjual, "Ini ambillah $20 untuk semua kerusakan ini. Apakah tidak apa-apa?" Gadis itu mengangguk, masih berlinang air mata. Pria itu melanjutkan dengan berkata, "Saya harap kita tidak merusak hatimu begitu parah." Ketika pria itu mulai beranjak pergi, gadis penjual yang buta ini memanggilnya, "Tuan." Pria ini berhenti dan menoleh ke belakang untuk menatap kedua matanya yang buta. Gadis ini melanjutkan, "Apakah engkau Yesus?" Ia terpana. Kemudian dengan langkah yang lambat, ia berjalan masuk untuk mengejar penerbangan berikutnya. Dan pertanyaan itu terus-menerus berbicara di dalam hatinya. Apakah engkau Yesus? Apakah orang-orang mengira engkau Yesus? Dari kalimat pendek ini, bukankah itu tujuan hidup kita?
untuk menjadi serupa dengan Yesus, sehingga orang-orang tidak dapat melihat perbedaannya ketika kita hidup dan berinteraksi di dalam dunia yang buta dan tidak mampu melihat kasih, anugerah, dan kehidupannya. Jika kita mengakui bahwa kita mengenal Dia, kita harus hidup, berjalan, dan bertindak seperti Yesus. Mengenal Yesus adalah lebih dalam daripada hanya sekedar mengutip kata-kata dari Alkitab dan pergi beribadah di gereja. Mengenal Yesus adalah menghidupi firman-Nya hari demi hari. Anda adalah seperti buah apel tersebut di mata Allah, meskipun kita rusak dan menjadi cacat. Ketika kita terjatuh, Allah berhenti mengerjakan apa yang sedang Ia kerjakan, mengangkat Anda dan saya ke suatu bukit yang bernama Kalvari dan membayar penuh semua kerusakan kita. Mari mulai jalani hidup sesuai dengan harga yang telah dibayar Kristus Yesus. Amin.